Cari siapa, Ibu? Aku boring sayang, boring. Salah alamat, Ibu. Ya Allah, kau pas nge video toh. Iyalah. Aku. Gimana Ibu? Anda sudah tidak sabar di unbox. Di unboxing Pak Mark, Bu. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi, selamat datang kembali di kamar aku di Korea. Ini masih bungkuk-membungkuk, tapi sebenarnya nih teman-teman ya, keadaan aku udah sangat baik. Udah bisa jejek ngene pun iso. Cuman karena dokter mintanya kita tetap jalannya membungkuk. Jadi ya kita ikutin aja. Soalnya ya biar itu tadi luka jahitannya itu bagus gitu loh. Ini aku pakai bedak dikit ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Biar fresh aja, biar nggak terlalu pucet gitu. Sama pakai lipstick sedikit karena aku mau bikin video ya. Mbak Yanti bilang katanya mau mampir ke rumahku. Waduh, rumah. Kayaknya keren banget kalau aku punya rumah di Korea ya. Ih, amin ya Allah. Pokoknya Gusti Allah itu selalu mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya manusia gitu. Aku dulu mami makeover itu teman-teman, aku sama Mbak Yanti itu hanya gini, sayang, kayaknya kalau mami makeover nih kan karena kita udah punya anak, terus kita sesar nggak bisa exercise, nggak bisa olahraga terlalu berlebihan, jadi pasti susah banget gitu yang namanya ramping kembali meskipun kita kurus pun, meskipun kurus banget pun, area perut bakalan gelambir meskipun nggak kelihatan ya, kan pasti ya kalau pakai baju pasti nggak kelihatan karena temen baiknya aku yang di Bali waktu itu teman-teman inget kan, sahabat baiknya aku yang di Bali itu dia udah kurus banget, bahkan BB-nya aja cuma 43 sekian. Anaknya kan udah umur 8 tahun ya, jadi dia punya banyak waktu untuk pergi nge-gym. Hampir setiap hari dia nge-gym, makannya dijaga, badannya dia bagus banget, kurus. Tapi area perut tetap gelambir teman-teman. Jadi padahal itu dia itu ya nge-gym itu sampai pakai personal trainer loh. Tuh kan. Jadi aku sama Mbak Yanti itu hampir setahun yang lalu waktu kakak Ina mami makeover itu aku sempat bilang sama Mbak Yanti, sayang, ayolah kita mami makeover aja daripada nanti kita nungguin kelamaan untuk kurus lagi gitu. Itu tuh sebenarnya kata-kata yang hanya keluar dari mulut, tapi tuh kayak nggak niat gitu teman-teman. Tapi ya ternyata Gusti Allah itu mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, kita dikasih rezeki gitu untuk bisa melakukan ini. Jadi ya wes lah, kita ambil aja rezeki ini gitulah. Intinya gitulah kenapa aku jadi lari ke situ sih. Anyway, teman-teman, mumpung bentar lagi Mbak Yanti kesini, jadi karena aku mau ada tamu nih ya, dia mah kalau di kamarnya sendirian dia stres teman-teman. Dia stres sih, ini katanya membosankan ya. Sebentar, ini karena Mbak Yanti mau kesini, kita bisa sarapan. Biasanya Mbak Yanti itu kalau pagi udah makan telur sama kayak aku. Tapi ini nanti kita mau makan buah bersama aja ya. Kita cuci dulu ini buahnya, dicuci. Ini buah yang aku beli waktu itu, tapi masih ada sisa, jadi biar kita habiskan. Ini aku udah keluarkan dari kulkas karena aku sama Mbak Yanti itu kurang begitu suka makan buah yang terlalu dingin. Jadi aku keluarin tadi. Oke? Ini kita cuci dulu ya. Kita akan ketemu setelah aku selesai nyuci ini. Tamu datang, tamu. Bentar. Cari siapa, Ibu? Aku boring sayang, boring. Salah alamat, Ibu. Ya Allah, kau pas nge video toh. Iyalah. Aku pas seksi-seksi. Waduh, kok seksi temen awakmu? Aku pakai baju tidur. Mbak Yanti sekarang super duper seksi. Lemak sudah tidak ada. Iki Pak Mark iki wes. Waduh, mau unboxing. Unboxing langsung ya. Gayane deloken. Cilik. Aduh. Arep buah ora iki tak cucikan iki buahe. Aku mau sarapan dok. Ya buah ae. Sarapan dok loro. Saiki sarapan mangan buah sambil ngoceh. apa? Gimana Ibu? Anda sudah tidak sabar di unbox.
di unboxing Pak Mark, Bu. Alah, masih lama, masih 9 hari lagi. 9 hari toh. Heeh. Perasaan awake dhewe iki kae ngomong 11 dino toh sayang. Tapi saiki kan wis tanggal piro? Iya, kurang 9 hari lagi. Bang Daniel, unboxing aku dong. Guyon teman-teman, guyon. Paling bojoku ki nggak wani nyentuh kalau lihat aku masih sakit. Iya sih, sama Bang Daniel tuh kayak gitu. Nggak berani nyentuh. Nggak berani. Bener, suami aku tuh kayak gitu. Aku dulu waktu setelah sesar yo, aku gini, sayang, kamu kok nggak menyentuhku kayak gini. Ngene iki, nek jawabnya ngene iki, aku sangat menghormati kamu dan aku tahu kamu masih sakit. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi pokoknya sampai dipegang dia ini nggak sakit baru berani unboxing. Kalau enggak paling ya suwi poso sik. Telung wulan at least. Ojo mangan iki sik. Soalnya iki manis banget toh. Lah aku semangan. Lah iya. Aku stroberi ini nggak begitu suka sayang. Nggak semanis ya nanti. Ini kan berdasarkan pengalaman kita teman-teman. Jujur kalau misalkan dibandingkan stroberi yang biasanya aku panen di Inggris itu jauh lebih yang Centennial itu loh. Kalau ini itu bukan kemanisannya yang nggak aku suka, kembelenyekannya. Kalau belenyek gitu loh. Rasanya hambar nak hambar belenyek. Mungkin kalau varian lain mungkin lebih enak, aku nggak tahu. Mungkin kita cari yang gede-gede gitu kali. Ini kan adanya ini, kita cuma ambil ini gitu. Nanti ketika keadaan kita sudah membaik, kita mungkin mau ke pasar tradisional, kita cari di sana kan banyak buah-buahan stroberi ya. Tapi kalau untuk panen koyo agak susah ya. Terlalu jauh juga sih teman-teman. 2 jam perjalanan teman-teman. 2 jam perjalanan paling enggak, pulang pergi 4 jam sayang. Kayaknya nggak mampu sih aku sayang. Soalnya keadaan kita itu loh. Soalnya keadaan kita sekarang ini gampang pegel. Nanti apa di boyok. Nanti panen-panennya di Inggris aja teman-teman, oke? Nanti aku ke Inggris. Amin. Kalau aku karena ucapan itu doa, kita juga nggak tahu visanya itu yang ribet. Paling enggak aku kalau mau ke Inggris itu 3 bulan sebelumnya itu daftar buat appointment untuk apply visa ke Inggris kayak gitu. Jadi langsung kan teman-teman. Iya, kalau misalkan paspor kita itu udah, misalkan kita paspornya bukan paspor, sayangnya kalau paspor Indonesia itu memang hampir ke seluruh dunia. Ini hampir ya, nggak semuanya of course. Banyak banget negara-negara yang tetap mengharuskan paspor Indonesia tuh bikin visa. Kalau paspor kayak Bang Daniel ya, kayak paspor Inggris, Bang Daniel kalau mau ke Korea aja nggak perlu visa guys. Bener. Jadi kalau kita harus wajib. Iya, jadi kayak Bang Daniel kalau mau ke Spanyol pun nggak butuh visa, langsung aja. Yang harus urus visa itu aku. Dan saat ini tuh ngurus visa untuk pergi ke Eropa itu kalau dari Inggris itu appointment-nya nunggu ini loh, antrian appointment itu bisa nyampe 3 bulan. Jadinya bukan berarti aku nggak mau datang ke rumahnya Mbak Dian. Soalnya bukan berarti aku nggak mau juga, pengen banget. Apply visanya itu loh yang ribet. Tiketnya murah guys, tiket pesawat itu murah, pulang pergi paling nggak 3 jutaan, 2 juta dapat. 2 juta udah dapat sampai Inggris udah. Dan perjalanannya itu cuma 1 jam lebih dikit udah kayak lebih jauh dari Banyuwangi ke Jakarta. Itu lebih jauh. Kamu ora doyan toh sayang? Aku lagi males makan strawberry. Awak mungkin mangan strawberry bendang ngising-ngising ngono lho. Iki mau kok ngomong ngising nek. Aku sih sok ngising tapi cek koyo serintil. Alah, wati ekon ngewangi apa ngewangi mangan strawberry. Yo wis ora doyan yo wis aku sing mangan. Aku wis mangan strawberry konggonku dhewe. Yo wis. Sing pok kita waktu itu kan beli 2 box. Mbak Yanti 1, aku 1, tapi emang masih ada. Masih ada. Aku juga masih ada tuh. Mangan sing oke. Kita kurang makan sayur di sini ya. Soalnya kalau mau order sayur yang khusus sayur aja itu kayak nggak ada loh teman-teman, setiap restoran ya toh. Kayak semuanya itu sayurnya cuma sedikit. Apa? Sing awake dhewe mangan kimchi enggak, no. Sing awake dhewe mangan barbeque kae akeh sayure kae, jamur. Terus aku mangan ngono ki no buat hari ini. Iya, jangan hari ini. Kita hari ini mau makan bubur aja kayaknya. Teman-teman, aku kemarin itu jadi waktu ada Mbak Yani ya, kita makan ayam itu. Setelah itu kan kita ngafe.
Dan di cafe itu aku ordernya jus apel dan mangga. Dan ternyata jusnya itu dikasih soda. Tahu apa yang terjadi setelah pulang? Aku langsung asam lambung. Kasian parah. banget. Aku sampai Mbak Yanti muntah, aja. Nggak muntah, aku sampai nggak tega sama dia. Mbak Yanti aja sampai gini. Aku tidur di sini aja, nggak usah wes. Tapi teman-teman menyiksa sekali. Jadi video aku yang sampai sempet ada bagian part video aku tuh sampai nggak keblur teman-teman. Itu karena bener-bener aku ngeditnya itu sambil sakit, bener-bener yang sakit parah. Jadi asam lambung aku itu kejadian setelah aku punya adik, aku langsung diet itu kan. Jadi ya wes yang tadinya aku nggak punya asam lambung, sekarang aku punya asam lambung akut. Makanya kenapa kalau teman-teman nanyain kenapa nggak diet, kenapa nggak olahraga, teman-teman sudah 5 bulan 6 bulan terakhir ini tuh aku diet parah, kayak diet ketat sampai bener-bener makan ikut sampai koyo aku biar kemana. Mungkin di video terlihat aku masih makan ya, tapi di belakang itu teman-teman nggak tahu. Jadi suamiku aja sampai marahin, katanya nggak usah diet-dietan lagi. Aku juga aja sampai marah sama aku gara-gara aku olahraga terlalu aku forsir, terus kan? Sama makan itu sampai aku udah kayak nggak pernah mau makan malam sama dia. Iya. Jadi waktu aku olahraga teman-teman kardio, karena memang bekas sesar aku itu kan masih baru 1 tahun ya, luworo sayang. Dan aku sampai besoknya gitu, aku sampai dimarahin sama Bang Daniel itu, katanya Bang Daniel, wes lah, nggak usah terlalu diforsir, udah nggak terlalu kamu perfect. Bang Daniel itu sampai kayak gitu, kamu perfect, kamu nggak gemuk, ya memang kamu habis punya 2 bayi, di mana orang yang habis punya 2 bayi itu langsung kurus, nggak ada ceritanya. Sampai kayak gitu tuh Bang Daniel, saking nggak kepengen aku diet dan olahraga terlalu memforsir. Tapi kan ya karena aku kepengen gitu teman-teman, jadinya ini banget. Akhirnya ya inilah asam lambung. Selama seumur hidup aku nggak pernah punya asam lambung, kan tuh ya aku sayang. Nggak pernah punya. Tapi ya wes lah, gimana pun juga pembelajaran. Besok-besok kalau aku order pastikan itu benar-benar pure buah, karena aku maunya itu jus bener-bener jus. Ternyata itu ada sodanya. Aku wis batin wingi iki. Pas rasane udah batin berarti. Pas rasane iki ngene. Waduh, kok enak sodane, tapi aku nggak sampai mikir jangan-jangan sebentar lagi asam lambungku kumat. Enggak sampai ke situ, cuma ini oke nggak ya gitu. Lebih ke tapi masih kamu minum. Tapi kan nggak habis kan, sampai aku cuman ngombenya seuprit tok kan, karena memang terlalu manis dan juga ada sodanya. Ternyata keseupritan itu sampai malam nggak bisa tidur. Balik teman-teman, bayangin bekas jahitan masih basah ibaratnya. Aku udah harus ya Allah bingung, nganan salah, ngiri salah, ngelumah salah, mau muntah nih ya, sampai jungkir balik aku ini mau muntah. Tak kirain muntah beneran daripada muntah di ini. Nyampe lari aku ke kamar mandi, ternyata nggak keluar. Sampai tak pui jeti. Waktu sampean SMS sih loh, sampean oke pepi aku rono pepi ya, aku sampai muntah. Soalnya aku itu nggak tega sama dia. Aku tidur sini nggak boleh, terus aku pulang. Tapi itu aku nggak tega, aku masih SMS aku, kamu oke nggak? Soalnya kalau dia tidur di sini dia ntar nggak bisa ngedit video, jadi ya wes lah, bali owae. Tak pikir aku oke. Tapi kok setelah ketiduran, makanya aku ngedit videonya wes bener-bener asal-asalan. Gak ngira aku kalau bagian part depan itu belum tak bener, itu sorry ya teman-teman, itu nggak sengaja. Karena memang siji kesel ngantuk, keduanya memang perutku yang lagi bener-bener parah. Manis banget, tapi aku suarek. Soalnya aku udah makan telur. Jadinya aku tadi makan telur. Kita nanti beli telur lagi ya. Telur enak kan? Pokoknya gara-gara aku ketularan ini. Gara-gara payung wingi. Payung juga gitu. Cek julidnya, masya Allah, julidnya, masya Allah. Orang usah ngono kuwi kok dibully. Aku itu lebih gini sayang. Sampean kan teko. Kamu bawa payung. Aku tuh mikirnya lebih ke shocknya loh. Apa udan? Apa hujan di luar? Jadi aku lebih shock gitu. Terus aku tanyain, buat apaan itu? Ini buat apa? Buat tekan. Ya aku kayak nggak bisa nih. Emang lucu ya?
lucu banget menurut aku, makanya aku ini aja kalau aku masih ingat aja nih ya, melihat diri aku sendiri ngelihat Mbak Yanti pakai gitu, itu lucu teman-teman. Ini adalah cerita-cerita yang kedepannya kita bakalan ingat seumur hidup. Nanti kalau kita mau tengkar gitu ya, kita ingat, oh iya ya kita pernah ini bersama. Sakit bersama. Kita selama 13 tahun nggak pernah yang namanya ini ya teman-teman. Tapi nggak pernah miskomunikasi juga, nggak pernah ya kayaknya kita. Karena kita nggak ada pihak ketiga sayang. Oh iya, cuma nggak ada yang tahu. Cuma kita berdua aja. Kadang kesalahpahaman itu ada di pihak ketiga yang kadang kayak gitu. Nah aku kalau Mbak Yanti kan kita telepon ya udah telepon aja, nggak ada orang lain gitu. Jadi nggak ada. Tapi kalau misalkan kedepannya kita ada salah paham gitu, inget-inget ini ya, ketika kita membungkuk bersama, aku nguncrit awakmu benak nih kapokmu, benak nih sopekmu, iya kan? Astagfirullah, borong softtek bersama, men bersama, ya Allah. Ngelindur bersama. Lindurnya yo aneh-aneh. Aku digetai, ya Allah. Masalah kerjaan dia itu profesional banget sih. Katanya Mbak Yanti, aku ngelindurnya itu masalah kerjaan. Aku bilang sama Mbak Yanti harus profesional ya kita kerja. Kalau Mbak Yanti dia ngelindurnya shopping. Suruh apa jadi? Kamu itu belum bisa melek, jangan ngevlog dulu. Kamu jangan, kamu itu harus profesional. Tapi kok ya nggak tak video ya, gobloknya aku itu. Batinku kan dia belum melek, jadinya aku nggak berani video. Itu kayak ada di alam bawah sadar. Kita nggak sadar sama sekali kita ngomong kayak gitu. Bener? Nggak sadar sama sekali. Makanya aku diceritain Mbak Yanti kayak, emang aku ngomong gitu? Nanas yang tertawa itu Nana. Makanya karena kayaknya mungkin juga kebawa ke alam bawah sadar Mbak Yanti itu kalau ngevlog teman-teman nih ya, ini belum dipencet nih ya, ini detikan ini belum jalan tapi dia udah ngecek. Jadi maksud aku itu, hayo dilihat dulu kalau udah ini baru ngomong, soalnya dia nantinya pas ngekamnya itu yang repot gitu loh maksud aku. Jadi mungkin itu ke bawah alam sadar aku. Kamu untuk memperbaiki. Kamu itu harus profesional sayang. Ini kerja. Astagfirullah, dia belum melek dari biusnya dia. Aku ngakak. Oh ya Allah. Kamu melek dulu lah sayang. Dibilangi kamu itu profesional, please. Lagi ngono ya Allah. Gusti. Kekel ya sumpah. Kekel. Aduh. Please. Nek sing iki aku mau shopping. Karena ngomong udah quit. Aku mau shopping. Shopping apa? Aku mau shopping baju, di sini murah-murah. Oke. Aku mau beli tas, di sini murah-murah. Mau beli berapa? Beli 2. Gitu, beli 2. Emangnya kita harus beli tas? Dalam hati aku itu sing mbak masuk ning rekotanmu itu cuma sedikit. Itu kamu berulang-ulang. Panjang. Itu tuh yang dia ucapkan itu berulang-ulang, teman-teman. Jadi kayak pokoknya mau shopping, pokoknya beli tas. Kayak gitu, itu berulang-ulang sampai diseneni wong rek. Jadi orang yang di sebelah itu sampai complaining suster. Katanya itu sebelah terlalu berisik. Yang berisik di bawah sadar, ya Allah Gusti. Aduh, emang orang kalau nggak sadar apa gitu ya, demeng ini ya. Mungkin. Tapi semua kayak teman-teman kita iya loh, kayak Lita juga ada, Ina juga ada kedelemingan. Nggak tahu. Kalau Ina nggak tahu aku, soalnya kita sempat video callan kan sama Ina. Kedelemingan kita benar-benar ya Allah bikin ngakak. Lucu, tapi ini cerita hidup ya teman-teman. Cerita hidup itu nanti bisa buat cerita kita di masa tua. Kita nanti kalau udah tua-tua, rambut udah ubanan, udah tua gitu, anak-anak kuliah, kita holiday di mana berdua gitu ya. Ini adalah cerita-cerita yang bakalan kita ceritakan ke depannya nanti 20 tahun ke depan. Kayaknya sweet ya. Sweet banget. Aduh, ya Allah. Hari ini lumayan panas, aku nggak punya baju lagi. Sama, aku juga. Jadi baju-baju yang kita punya itu satu
semuanya kotor. Dan yang kedua yang bersih-bersih, yang Panas. baju tebel. Baju tebel. Iya, jadi bingung sayang. kita teman-teman. nanti beli baju Kayaknya belanja, 2, 3 tapi aja. deket-deketan gini Iya, aja. kita mau pergi ke stasiun sebelah, agak jauh sedikit, tapi kita usahakan karena mau nggak mau kita harus beli baju. Mosok iya aku keluar pakai daster bolong-bolong. Ini wis bolong-bolong iki sayang. Iki daster ibuku iki. Daster ibuku ini. Ibuku suka pakai daster daster ngene iki. Ini tak pakai karena aku tahu bakalan ini delan wis bolong-bolong. Mosok arepe metu pakai arep daster bolong-bolong. Nek isih anyar sik apik koyo nggonanmu ora masalah. Lah iki bolong-bolong. Jadi nanti aku sama Mbak Yanti rencananya kita mau cari baju di stasiun aja, entah 2 biji, 3 biji. Kita nggak mau beli terlalu banyak. Iya. Tapi masalah iki aku nanti kesananya pakai baju apa? Kamu udah nggak ada sama Nggak sekali ono, sayang. Ya adanya ini yang kemarin kita pakai pas Nggak sampai apa-apa lah. ambek Mbak Yani kuwi engko dilokne engko. Mau pakai baju itu terus ngono kan. Kalau sekarang itu kita di lokne kayak wis nggak nggak mempan ya. Bales teman-teman. Wis lumayan tenan, teban. Aku cuma terserah. 2 hari aja yang stres. Sekarang Sekarang teban. udah karena kita kondisi kita udah Sangat sangat baik sekarang. Kalau Kita kemarin udah kan stres happy. banget sampai suamiku aja kasihan banget Iya. melihat aku. Aku sampai nangis teman-teman gara-gara baca komen. Iya kan. Soalnya dia aku bilangin gak usah dibacain komennya. Udah tak bilangin jangan, tapi dia ini giatel tangane. Rotok gatel. Terus Aku habis aja itu udah nggak pegang HP lagi kan. ya good Habis kan, itu tapi good. ya wes intinya kita mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support kita, yang tahu posisi kita, keadaan kita seperti apa, sebenarnya niat dibalik apa yang kita lakukan ini seperti apa gitu loh. Dan bagi teman-teman yang udah suuzon sama kita, yang udah mencaci maki, nggak apa-apa, kita anggap aja itu pahala buat kita. Iya. Gitulah. Ya wes, ini kita mau makan siang ya Mbak Yanti ya? Makan siang aja. Mau makan siang, terus nanti kita mau beli baju sedikit aja. Aku udah nanti pakai baju seadanya aja lah, yang kotor juga nggak apa-apa Nggak lah. apa-apa lah. Aku Toh juga. kita waktu itu kan pakainya cuma sebentar-sebentar aja Cuma ya. sebentar aja sih pakainya. Karena sebenarnya, tempat teman-teman. laundrynya itu jauh teman-teman. Kita belum mampu untuk nenteng. Berat Kayaknya soalnya. berat. Kita belum juga nggak tahu gimana cara cool dan itu. Sebenarnya Cara apa? bisa Cara laundry. Laundry delivery. Gak iso aku. Aku nggak bisa. Aku Kaget wedi lah tulisannya, salah. tulisannya Gedek teman-teman. Tadinya nggak begitu paham. Iya gitulah. Ya wes lah, ini kita mau cari makan, kita mau makan bubur aja hari ini gara-gara asam lambungku juga, dan Mbak Yanti juga kepengen makan yang soft-soft bubur aja. Setelah itu kita nanti shopping, teman-teman ikuti terus aja keseruan kita hari ini. See you soon guys.